Para sahabat, saya akan berbicara tentang 5 bungkus governance yang sudah saya janjikan sebelumnya. Saya akan bahas satu persatu, satu video, satu bungkus. Dan saya akan mulai berbicara bahwa governance itu adalah sebuah konsep yang licin, kayak belut. Licin ya memang dia susah untuk dipahami, untuk ditangkap. Saya tidak puas dengan memahami governance itu sebagai tata kelola kalau itu diletakkan pada institusi pemerintah dan pemerintahan. Bisa juga licin itu dalam pengertian ini ya, bias ya. Bagaimanapun governance itu kan dimunculkan, dihadirkan oleh rahim neoliberalisme. Sama-sama ya, ini globalisasi, kemudian neoliberalisme, lalu governance, manajemen publik baru, ini kan satu paket, termasuk reinventing government yang sangat terkenal dengan mewirausahakan birokrasi itu. Dan kita juga bisa tergelincir, karena licin kan mudah tergelincir. Tergelincirnya ya macam-macam, baik secara epistemologis kita hanya memahami indikator ya. Kemudian kita juga tergelincir bukan berbicara tentang demokrasi kedaulatan rakyat, tapi bicara tentang governance, tentang good governance yang itu menjadi jimat, menjadi mantra, kemudian menjadi norma yang dihafalkan untuk praktek maupun untuk kerangka penelitian. Klaus Hofe pada tahun 2009 itu pernah berbicara tentang governance itu sebagai penanda kosong. Dia berbicara panjang, tetapi poin yang penting pada titik awal adalah tata bahasa. Dia mengatakan bahwa governance itu ya tidak jelas apakah dia sebagai kata benda atau kata kerja. Apakah dia sebagai subjek atau sebagai predikat atau sebagai objek juga tidak jelas. Dia misalnya membedakan antara governance dengan government. Karena para pengembang governance itu kan mengkontraskan antara government dengan governance. Hofe bilang bahwa pemerintah itu kata benda dan sekaligus juga subjek. Dia bisa memerintah gitu ya. Artinya kan ini ada pekerjaan atau kata kerja yang dilakukan. Kemudian yang namanya masyarakat itu ya pihak yang kemudian diatur oleh pemerintah. Di sisi lain dia melihat governance itu bisa dilihat, bisa dialami, tapi tidak bisa dikerjakan. Hofe juga menunjukkan bahwa di tanah daratan Eropa itu mengalami kesulitan untuk memahami governance. Jadi kata governance ya diambil begitu saja, governance gitu. Kalau di Indonesia dijadikan tata kelola. Ketika teman saya Anwar Sanusi bilang governance itu dikritik oleh banyak orang. Kenapa nggak pakai tata kelola gitu? Ya saya mendukung apa yang disampaikan oleh Anwar Sanusi ketika berbicara tentang governance. Di tanah Eropa tadi ya, jadi tetap pakai governance. Lalu Hofe menunjukkan ini kan susah dipahami karena tidak ada sinonimnya, tidak ada pengertian singkat yang mudah dipahami gitu. Kalau pemerintah kan jelas itu ya. Itu kan mudah dipahami. Tapi tentu saja governance itu juga akan kayak seperti pemerintahan ya, meskipun governance itu lebih parah. Kalau pemerintahan di Indonesia kan tergelincir dipahami. Sebenarnya kan pemerintahan itu kan hal ehwal pemerintah. Tapi kan malah justru studi ilmu pemerintahan itu
tidak bicara pemerintah, tapi bicara tentang birokrasi, bicara tentang governance, sehingga malah tambah parah lagi. Bicara lagi lebih khusus lagi, pemerintahan adalah tata kelola. Nah itu yang namanya tergelincir atau bias dan seterusnya itu. Sehingga ini menjadi absurd. Beda juga dengan teori negara gitu ya. Kalau negara kan jelas tuh. Kalau teori governance itu nanti akan kita bahas di poin tentang governance sebagai epistemologi. Saya akan bicara tentang governance sebagai proses. Proses apa gitu? Siapa yang berproses dan bagaimana? Nah ini kan ada debat juga, ada tarik menarik, ada kontestasi. Ada 5 model yang saya katakan sebelumnya, tapi secara singkat kan ini ada yang membela government, ada yang membela governance. Gitu. Ini 2 kutub. Bagi yang membela government itu mengatakan bahwa governance adalah governing. Salah satu contoh ini Mark Vever. Governance adalah proses ya, proses memerintah, proses governing gitu. Meskipun dia tidak secara khusus, tidak secara tegas itu di tubuh pemerintah. Ada di pasar, ada di masyarakat juga gitu. Kalau saya lebih cocok untuk mengatakan ya governance itu hal ehwal govern ya, hal ehwal mengatur dan mengurus atau memerintah. Nah, nanti tergantung caranya gitu. Caranya bisa dengan proses konstitutif atau proses interaksi, proses relasional. Kalau dalam bahasa teori negara Bob Jessop itu kan strategik relasional. Ya. Jadi negara tidak mengambil keputusan sendiri, tidak bertindak sendiri, tetapi bekerja juga dengan aktor-aktor di luar negara. Nah ini kan saya sudah bicara ya di video sebelumnya tentang governing gitu. Tapi pendapat pertama ini ditantang oleh 2 pendapat yang lain. Ini ada yang namanya masa Belanda, tokohnya Jan Koyman. Dia tidak setuju dengan governance adalah governing. Dia balik, governing adalah governance gitu. Karena berdasarkan pemikiran dia dan juga pengalaman di Belanda, ya artinya kan kekuatan pasar dan kekuatan masyarakat itu cukup kuat dan pemerintah atau negara itu tidak sekuat apa yang terjadi di Perancis atau di Jerman. Sehingga ini ada perimbangan kekuatan sehingga dia menekankan bahwa governing adalah governance. Intinya adalah interaksi. Interaksi di dalam proses termasuk koordinasi, membuat kebijakan maupun juga aksi kolektif termasuk juga pelayanan publik. Jadi dalam rangka mengatur mengurus itu ya itu tadi 3 kekuatan ini kemudian yang saling share gitu ya antara negara, swasta maupun juga masyarakat. Itu tradisi masa Belanda. Bukunya namanya yaitu sama Governing as Governance gitu. Jadi dia kan Jan Koyman ini kan sebagai pembela ini ya, pembela governance ya. Ketika dia bicara tentang governability itu juga melihatnya governability itu adalah kemampuan governance juga gitu. Karena dia yakin bahwa dengan governance ini kapasitas negara juga menjadi lebih efektif, lebih baik, dan yang lebih penting kata dia itu bisa memupuk kepercayaan, baik kepercayaan masyarakat maupun kepercayaan pasar itu kepada negara. Kemudian yang ketiga itu yang nggak mau bicara governing, nggak mau bicara pemerintah, tapi
lebih suka berbicara kemudi, steering gitu ya. Yang itu diturunkan dari bahasa kata kubernan dari bahasa Yunani ya, mengarahkan gitu. Jadi lebih baik kan ini dalam buku Mewirausahakan Birokrasi itu pemerintah itu ya tidak perlu mendayung, tidak perlu rowing gitu ya, tapi cukup mengarahkan. Mengarahkan itu ya memberikan visi misalnya. Atau juga yang lebih konkret yang dibutuhkan oleh mereka, oleh pendukung governance itu sebenarnya mengatur, tapi mengatur untuk kepentingan terutama ini ya, kepentingan swasta itu ya, pihak kedua ini, karena ini kan kekuatan yang sedang tumbuh sebagai pusat-pusat kekuasaan baru ya, baik pasar, kekuatan global, masyarakat sipil, pemerintah lokal maupun juga elemen masyarakat yang lain gitu. Jadi ini agak paradoks begini, artinya mereka membuat resep, mendesak pemerintah itu cukup memberikan arah gitu. Tetapi kan dalam perjalanannya mereka butuh pemerintah juga. Oleh karena itu ini kan yang mau saya katakan ini kan cara pandang neoliberal. Neoliberal itu anti pemerintah tapi juga butuh pemerintah. Apa yang dibutuhkan adalah aturan ya. Aturan yang misalnya memastikan hak kepemilikan, property right, aturan yang memudahkan investasi, aturan yang melonggarkan ya regulasi tentang deregulasi, sehingga istilah dalam tradisi itu namanya fostering the market ya, membina pasar ya, supaya pasar itu menjadi tumbuh menjadi lebih sehat dan kuat. Jadi kepentingannya arahnya ke sana gitu. Sehingga ini sebenarnya kan kalau kita kembali kepada sistem politik ini kan dari proses ke dari proses ke output ya. Jadi tidak berbicara tentang rakyat sebenarnya, tapi bicaranya pada tiga kekuatan itu, negara ya, termasuk pemerintah di dalamnya, yang sering disebut sebagai sektor pertama gitu. Kemudian yang kedua sektor privat, yang ketiga sektor voluntaris gitu. Jadi disebut sektor itu. Jadi bukan subjek gitu ya. Bukan pemerintah itu negara sebagai subjek, tapi sebagai sektor publik gitu ya, sektor pertama. Yang ini saya tidak suka karena kan ini dibedakan antara sektor publik, sektor privat. Kalau yang publik itu kan dipublikan gitu ya. Governance ini kan dengan cara begitu, dengan cara interaksi tadi, ya, dengan cara steering atau kemudi ini, sebenarnya kan ini sedang apa yang disebut negara dan pemerintah ini kan sedang di hollowing out ya, sedang dilubangi atau sedang digerogoti gitu. Jadi kalau yang sektor publik ya bisa dipublikan, sementara yang sektor privat itu tidak dipublikan. Jadi itu yang tidak fair gitu. Jadi artinya governance itu kan sebagai sebuah instrumen untuk dimasukkan ke dalam negara atau dalam pemerintah, tapi tidak dimasukkan ke dalam sektor privat. Meskipun dalam perjalanannya lalu dikenal dengan corporate governance itu lebih internal mereka. Lalu ada stakeholder ya, ada stakeholder. Stakeholder itu katanya sebagai konsep untuk memperluas. Nah, ini kan namanya tata kelola baru. Kalau sebelumnya kan shareholder gitu ya. Shareholder kemudian dikembangkan karena shareholder itu hanya para pemilik saham, hanya pelaku korporasi-korporasi itu. Kemudian kalau stakeholder itu juga memperhatikan yang lain. Jadi pemerintah juga dianggap stakeholder, masyarakat setempat juga dianggap stakeholder. Saya lama-kelamaan jadi sadar bahwa stakeholder itu mau diputar sana, ditekak-tekuk sana sini ya, intinya pemangku kepentingan itu hanya teman diskusi bagi korporasi ini. Ya. Jadi governance yang dimasukkan ke dalam sektor pertama dengan sektor kedua itu sangat berbeda dan titik tekannya itu pada yang pertama.
Dan mereka punya keyakinan ya bahwa proses itu lebih penting daripada struktur, karena kalau struktur itu nanti artinya pemerintah atau negara itu menjadi lebih kuat, hierarkis, otoritatif gitu ya. Tetapi proses itu artinya strukturnya dikurangi gitu, otoritatifnya atau kewenangan negara ini dipotong gitu, dipindahkan gitu ya. Meskipun mereka juga butuh regulasi yang menguntungkan mereka. Oleh karena itu ini kan yang disebut dengan bias. Sekali lagi, proses ini bukan proses input politik yang berasal dari rakyat, tetapi proses bersama tiga sektor itu. Saya kira demikian dan terima kasih.